Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat melangsungkan presentasi makalah untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Rizwandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wida Salsabila Diania, NIM P206-301-21028. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penanganan Jerawat Acne Vulgaris dengan menggunakan teh hijau Camellia sinensis. Nah, kulit merupakan organ tubuh manusia yang memiliki peran sangat penting bagi tubuh. Nah, sudah selayaknya bagi kita untuk dapat menjaga kulit agar terhindar dari penyakit-penyakit kulit yang tidak diinginkan. Nah, salah satu penyakit kulit yang sering terjadi pada setiap orang itu adalah jerawat. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang daerah predileksinya itu adalah muka, bahu, dada, punggung, leher, ataupun lengan. Nah, akan tetapi daerah yang seringkali terjadi timbul jerawat itu adalah muka. Nah, jerawat itu merupakan penyakit kulit yang biasanya seringkali terjadi pada anak-anak remaja di masa pubertasnya. Nah, yang mana kehadirannya itu dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dengan cara memberikan dampak psikologis yang buruk berupa cara seseorang menilai, memandang, serta menanggapi kondisi dan situasi dirinya. Ada banyak sekali faktor pemicu jerawat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat mencegah timbulnya jerawat. Ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat. Apalagi di masa sekarang ini, sudah banyak sekali toko online shop yang menjual berbagai produknya dengan merek dan harga yang super beragam. Sehingga amat sangat mudah bagi kita untuk mendapatkannya. Nah, penjagaan jerawat dengan menggunakan obat sintetis tentunya memiliki dampak baik dan buruknya. Adapun dampak baik yang akan didapatkan seperti praktis, yaitu tinggal pakai saja dan jangka waktu yang dibutuhkannya pun lumayan cepat dikarenakan ada bahan-bahan yang mendukung di dalam produk tersebut. Nah, akan tetapi penggunaan obat sintetis ini tentunya memiliki efek samping yang dapat terjadi kapan saja dan efek samping tersebut ditimbulkan berbeda-beda tergantung kepada setiap individu. Nah, jalan keluar yang dapat diambil untuk menghindari dampak buruk penggunaan obat sintetis yaitu dengan menggunakan bahan alam. Nah, yang mana bahan alam ini banyak sekali dan dapat kita produksi juga kita gunakan sebagai obat. Nah, tentunya penggunaan obat dari bahan alam ini aman digunakan, akan tetapi biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kandungan itu bekerja dalam tubuh. Nah, adapun bahan-bahan alam yang digunakan untuk penanganan jerawat itu adalah teh hijau. Nah, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengambil rumusan masalah. Itu ada yang pertama, faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Dan yang kedua, kandungan apa saja yang terdapat dalam teh hijau yang dapat menangani timbulnya jerawat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengolahan teh hijau yang tepat untuk mengatasi jerawat. Kemudian selanjutnya ada tujuan makalah. Nah, tujuan makalah itu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Kemudian untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam teh hijau yang dapat mengatasi timbulnya jerawat. Kemudian yang ketiga ada untuk mengetahui bagaimana pengolahan teh hijau yang tepat untuk mengatasi timbulnya jerawat. Selanjutnya kita menuju bab 2, yaitu adalah landasan teoritis. Di sini saya mengambil pendapat dari beberapa ahli. Nah, yang mana jerawat menurut Harahap 2009, nah yaitu adalah gangguan kulit yang berupa peradangan dari folikel pilosebacea ini ditandai dengan adanya erupsi komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada tempat predileksinya, itu muka, leher, lengan atas, dada, dan juga punggung.
Dan menurut Ardina 2007, hal tersebut diperparah oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Menurut Tuminah 2004, tanaman teh hijau atau Camellia sinensis adalah spesies tanaman yang daun dan pucuk daunnya digunakan untuk membuat teh. Teh adalah bahan minuman yang secara universal dikonsumsi di banyak negara serta berbagai lapisan masyarakat. Nah, menurut Soraya 2007, keunggulan teh hijau terletak pada kandungan kimianya seperti polifenol. Nah, polifenol dalam teh mampu mengurangi resiko penyakit kanker, kemampuan antioksidannya juga membantu mengurangi aktivitas radikal bebas. Dan menurut studi, daun teh hijau yang telah dikeringkan terdiri dari 40% polifenol. Teh hijau juga mempunyai manfaat tambahan yakni memiliki sifat-sifat antibakteri dan antioksidan alami. Teh hijau juga mampu membantu mengurangi antiinflamasi, yaitu peradangan, aktivitas hormonal, membantu detoksifikasi atau pengurangan racun, dan mempercepat penyembuhan jerawat. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, itu ada faktor yang mempengaruhi timbulnya jerawat. Nah, secara umum, faktor yang mempengaruhi timbulnya jerawat itu ada dua. Yang pertama, ada faktor internal, dan yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, adapun faktor internal itu meliputi yang pertama, ada faktor hormonal. Nah, hormon androgen merupakan hormon yang dapat menyebabkan peningkatan produksi minyak pada wajah. Nah, hormon ini lebih banyak diproduksi dalam tubuh laki-laki daripada wanita, sehingga hormon ini sering juga disebut dengan hormon laki-laki, yang mana nantinya minyak tersebut akan mengering, mengelupas, dan memudahkan bakteri untuk masuk ke pori-pori kulit, sehingga akan terjadi sumbatan aliran minyak dari folikel ke pori-pori. Nah, yang kedua ada faktor keturunan atau faktor genetik. Nah, sebenarnya tidak ada yang namanya jerawat turunan. Nah, akan tetapi faktor genetik yang dimaksud adalah kondisi yang mungkin diturunkan oleh orang tuanya, adalah kondisi kulit berminyak, yang mana jika orang tuanya memiliki tipikal kulit berminyak, maka anaknya pun akan ikut berminyak. Nah, kemudian yang ketiga ada struktur kulit. Nah, kulit berminyak memiliki peluang besar untuk menimbulkan jerawat dibandingkan dengan seorang yang memiliki tipikal kulit kering juga normal. Nah, itu terjadi karena antara kelenjar yang memproduksi juga mengeluarkan minyak itu tidak seimbang. Dan semakin banyak minyak yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula kemungkinan saluran folikel dan pori-pori menjadi tersumbat. Selanjutnya ada faktor eksternal yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, yang pertama ada infeksi bakteri. Nah, bakteri Propionibacterium acne yang berkembang biak di dalam kelenjar minyak akan mengeluarkan zat yang menyebabkan iritasi pada daerah sekitarnya. Nah, selain bakteri Propionibacterium acne, juga terdapat bakteri lain seperti bakteri Staphylococcus aureus yang mana dianggap sebagai penyebab timbulnya jerawat. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kosmetik. Nah, penggunaan kosmetik yang terlalu banyak, terutama seperti foundation, itu yang memiliki tekstur creamy dapat menyumbat pori-pori pada wajah. Nah, alangkah baiknya jika setelah menggunakan kosmetik, kita membersihkannya terlebih dahulu dengan micellar water, kemudian mencuci wajah dengan air hingga bersih agar tidak ada sisa kosmetik yang tertinggal pada wajah. Yang ketiga, ada asupan makanan. Nah, jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berminyak, berlemak, juga pedas, tentunya akan mendorong timbulnya jerawat. Nah, itu karena pada makanan yang pedas terkandung likopen asam yang mana bisa menimbulkan iritasi pada beberapa orang, juga mengganggu tingkat pH pada kulit mereka. Nah, selain itu saat kita memakan makanan pedas, kita akan berkeringat. Nah, si keringat itulah yang akan
menyumbat pori-pori sehingga menyebabkan jerawat. Nah, selain itu makanan yang mengandung kadar gula tinggi juga dapat memicu timbulnya jerawat. Yang keempat itu adalah stres. Nah, adanya ketidakseimbangan hormon ketika stres dapat memicu timbulnya jerawat. Yang mana ketika kita sedang di bawah tekanan, kelenjar kulit akan menghasilkan hormon stres, yang selanjutnya hormon stres tersebut akan merangsang kelenjar minyak untuk menghasilkan hormon testosteron yang akan meningkatkan produksi minyak juga penyumbatan pori-pori. Yang kelima ada obat-obatan. Nah, penggunaan obat kortikosteroid baik secara oral maupun topikal keduanya dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, kortikosteroid adalah obat yang mengandung hormon steroid yang mana berguna untuk menambah hormon steroid di dalam tubuh bila diperlukan dan meredakan peradangan atau inflamasi serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Kemudian yang keenam ada gaya hidup. Nah, sebisa mungkin bagi kita untuk menghindari makanan cepat saji, rokok, dan alkohol. Nah, selain itu, kesibukan yang tinggi hingga menyebabkan stres, serta kurangnya jam tidur diakibatkan karena begadang, merupakan pola hidup yang salah yang dapat memicu timbulnya jerawat. Kemudian yang ketujuh, ada kebersihan. Nah, kebersihan ini tentunya amat sangat penting bagi kita jaga. Nah, seperti menjaga kebersihan barang-barang di sekitar, yaitu handuk, kuas make up, spons bedak, yang mana kebersihannya itu seringkali kita abaikan. Selanjutnya, kandungan apa saja sih yang terdapat di dalam teh hijau yang dapat menangani timbulnya jerawat? Nah, yang pertama ada polifenol. Nah, teh hijau atau Camellia sinensis mengandung polifenol yang di dalamnya terkandung senyawa bioflavonoid. Nah, yang mana bioflavonoid ini memiliki peran sebagai antioksidan. Nah, antioksidan sendiri merupakan zat yang berperan di dalam menangkal radikal bebas di dalam kulit. Yang kedua, ada polisakarida. Nah, polisakarida ini berguna untuk mengatur keseimbangan kadar gula di dalam darah. Nah, karena jika kadar gula di dalam darah tinggi, maka akan menjadi faktor sebab timbulnya jerawat. Nah, hal tersebut dikarenakan kadar glukosa akan memproduksi hormon insulin yang mana nantinya merupakan penghasil hormon androgen. Nah, hormon androgen memiliki peran dalam memproduksi minyak atau sebum penyebab jerawat. Yang ketiga, ada ekstrak etalonik. Nah, berperan dalam menghambat aktivitas bakteri Staphylococcus aureus, juga mampu mengurangi produksi minyak atau sebum yang tinggi selama 8 minggu. Yang keempat, ada bahan aktif katekin. Nah, merupakan bahan antiinflamasi yang bisa meminimalisasi peradangan pada jerawat serta bekas jerawat. Kemudian yang kelima, ada globul. Nah, berperan untuk mengikat hormon dehidrotestosteron yang nantinya akan meminimalisasi produksi minyak atau sebum yang dihasilkan yang dapat memicu timbulnya jerawat. Nah, hormon dehidrotestosteron ini merupakan hormon yang memproduksi minyak atau sebum. Yang keenam, ada antibakteri. Nah, zat antibakteri yang terkandung dalam teh hijau dapat membantu dalam menghentikan mikroorganisme yang mengganggu pada kulit. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengolahan teh hijau yang tepat untuk dapat mengatasi timbulnya jerawat? Yang pertama, mengolahnya menjadi masker wajah. Nah, cara pembuatannya itu sangat mudah sekali. Yang pertama, sediakan teh hijau sebanyak 200 gram, kemudian sediakan air. Setelah itu, ekstrak teh hijau dengan menggunakan food processor hingga lembut. Setelah lembut, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga masker terbentuk tekstur seperti pasta. Setelah itu, tempatkan pada wadah yang bersih dan masker pun telah siap untuk digunakan. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, bersihkan wajah dengan air hangat, kemudian oleskan masker secara merata ke seluruh wajah. Nah, tunggu selama 20-30 menit. Setelah itu, bilas dengan air dingin.
Nah, yang kedua, mengolahnya menjadi face mist. Nah, pembuatannya itu sangat mudah sekali. Hanya menyeduh teh hijau dengan menggunakan air panas, kemudian tunggu sampai dingin. Setelah itu, pindahkan air teh tersebut ke dalam botol spray. Nah, setelah itu aplikasikan pada wajah secara merata dalam keadaan bersih. Tunggu sekitar 10-20 menit hingga kering. Setelah itu, bilas dengan menggunakan air dingin. Nah, yang ketiga, mengonsumsi teh hijau secara rutin. Nah, mengonsumsi teh hijau secara rutin 3 kali atau 2 kali dalam sehari itu boleh. Nah, menyeduh teh hijau boleh menggunakan air panas ataupun dengan air dingin. Nah, ada baiknya untuk tidak menambahkan apapun seperti pemanis karena dapat menghapuskan beberapa zat yang terkandung di dalam teh. 4. Ada kompresan teh hijau. Nah, kompresan teh hijau ini memanfaatkan kantong teh hijau bekas diseduh yang mana nantinya diperas hingga tidak ada lagi air yang tersisa, lalu dimasukkan ke dalam lemari pendingin sekitar 10-20 menit. Setelah itu bisa langsung diaplikasikan pada wajah dengan menempelkannya pada area yang berjerawat sekitar 30 menit. Kelima, mengolah teh hijau menjadi air teh basi. Nah, sangat mudah sekali. Hanya menyimpan air teh ke dalam lemari pendingin selama semalaman. Nah, keesokan harinya air teh tersebut digunakan untuk mencuci muka. Nah, diamkan hingga wajah kering, lalu bilas kembali dengan menggunakan air bersih. Nah, sekarang kita beranjak ke bab 3. Ada kesimpulan. Nah, baik dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu adapun faktor-faktor penyebab jerawat itu terbagi kepada 2. Yang pertama ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Nah, jerawat pada nyatanya memang tidak bisa kita hindari, namun perlu bagi kita untuk dapat mengatasi timbulnya jerawat. Nah, salah satu cara untuk mengatasi timbulnya jerawat adalah dengan menggunakan teh hijau. Kenapa menggunakan teh hijau? Karena di dalam teh hijau mengandung banyak sekali manfaat di dalamnya, yang mana kandungan pada teh hijau ini memiliki sifat antimikroba, antioksidan, anti radiasi, bisa mengatasi jerawat, serta menghilangkan bekas jerawat atau bopeng. Nah, cara pengolahan teh hijau untuk mengatasi jerawat itu beragam sekali. Yang pertama bisa mengolahnya menjadi masker, kemudian menjadi face mist, kemudian bisa mengonsumsinya secara langsung, memanfaatkan kembali kantong teh untuk pengompres jerawat, serta penggunaan air teh basi untuk mencuci wajah. Baik, saran yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu untuk mengatasi timbulnya jerawat, bahan obat dari alam seperti teh hijau dapat dijadikan jalan alternatif dalam mengatasinya. Nah, alangkah lebih baik jika masyarakat mengetahui cara pengolahan teh hijau yang tepat agar diperoleh khasiat yang maksimal bagi konsumennya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.